Minasan, ohayou gozaimasu, Ferry Sensei desu. Video kali ini Sensei mau lanjutin ngebahas bumpo yang ada di Minnan Nihongo bab 10. Oke, di bab ini sebetulnya kita belajar bumpo ada menyatakan keberadaan satu objek. Nah, objeknya nanti dibagi dua, ada benda mati, ada makhluk hidup. Yang paling penting kita harus bisa bedain hal itu. Yang bakal kita bahas di sini ada 4 hal. Pertama, penggunaan arimas dan imas. Lalu nanti penggunaan kata posisi atau arah. Ada depan, mae, ushiro, belakang, naka, dalam, migi, kanan, hidari, kiri, dan tonari di sebelah. Lalu nanti ada kata tanyanya juga untuk dare itu siapa, nani itu apa, doko di mana. Jadi ada penghubungan sama partikel ka. Dare ka, seseorang, nani ka, sesuatu, doko ka, suatu tempat. Kayak gitu. Dan selanjutnya ada penggunaan partikel no dengan nama orang. Atau no, kemudian ke ono, ke benda. Buat menyatakan kepemilikan nanti. Oke, kita bahas satu-satu aja. Mulai dari arimas dan imasnya dulu. Pertama, arimas itu artinya ada tapi untuk benda mati. Non hidup. Contohnya, buku hong. Bangunan, biru, dan taman, koen. Ada juga imas untuk makhluk hidup. Dia bisa dipakai untuk orang atau hewan. Kalau di buku ini, aturannya kayak gitu. Cuman kalau sensei pribadi, pohon itu masuk ke imas. Walaupun dia, arimas. Walaupun dia makhluk hidup, tapi dia diem. Jadi, cocoknya kayaknya arimas kalau menurut sensei. Dan sensei seringnya makanya kayak gitu. Banyak juga yang nanya, Sensei, kalau hantu gimana? Hantu kan mati. Tapi kan hantu gitu ya. Nah, kalau Sensei ngarahinnya kalau hantu itu karena bergerak, walaupun mati, pakainya imas. Oke, itu aja mungkin. Sekarang kita cek dulu rumusnya. Penggunaannya arimas atau imas ya. Ini bisa ditempelin bendanya apa atau orangnya siapa. Tempelin partikel wa, udah gitu sebutin tempatnya, udah gitu ada partikel ni. Oke, partikel ni itu nempel ke keterangan tempat. Jadi nanti menyatakan misalnya A ada di B, kayak gitu. Contoh yang pertama, isu wa heya ni arimasu. Kursi ada di kamar. Gampang ya? Neko wa soto ni imasu. Kucing ada di luar. Oke, lihat. Isu benda mati, neko makhluk hidup. Itu yang bedain kapan make arimas, kapan make imas. Coba lanjutin bawahnya. Yamada-san wa kaigi shitsu ni imas. Yamada-san orang, kalau orang pasti makhluk hidup, jadi pakainya imas. Yamada-san, saudara Yamada ada di dalam ruang rapat. Oke, gampang ya. Di sini kita intinya nempelin atau nyatain satu objek ke tempat gitu. Pakai i atau arimas. Kalau i makhluk hidup, kalau arimas benda mati. Kita lanjutin. Sekarang penggunaan mae, ushiro, naka, migi, hidari, dan tonari. Ini dipakai untuk menunjukkan posisi. Jadi kata tunjuk, kata posisi arah seperti ini bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi yang relatif sesuatu terhadap sesuatu lainnya. Jadi harus ada patokan bendanya atau objeknya. Rumusnya nanti a wa bi no titik-titik ni arimas atau imas. Ini posisinya. Jadi kita lihat kesinian nih. Misalnya bi-nya itu ginko nih. Ini ada bangunan ginko. Kombini itu bangunan ininya apa? Kayak Indomaret gitu. Convenience store. Sini kita nunjukin si kombini itu ada di mananya ginko. Nah, posisinya kita B itu sebagai acuannya. B ditempel sama posisi. Pakai partikel no penghubungnya. Jadi di sini ginko no tonari. Artinya di sebelah bang. Kombini wa ginko no tonari ni arimasu. Banknya ada di sebelah bank. Ya, jadi kita nunjukin A
A itu ada di mana? Ada di titik-titiknya B gitu. Kita lanjutin. Ini anjing, berarti makhluk hidup pakainya imas. Nah, kita mau nunjuk anjing ada di mana? Inu wa tsukue no shita ni imasu. Anjing ada di bawah meja. Gampang ya? Di sini posisi. Patokannya dari ini. Kita lanjutin. Eki wa supa no mae ni arimasu. Supermarket ada mae di depan. Sorry. Stasiun ada di depan supermarket. Ini juga gampang. Supa no mae di depan supermarket. Nah, satu set ini udah jadi gabungan ya. Jangan dimaknain satu-satu, tapi ini udah jadi satu kesatuan. Gitu. Jadi kata tunjuk posisi. Kita lanjutin. Ada dareka, nanika, dokoka. Ini artinya nanti entah siapa atau siapapun, entah apa atau apapun, entah di mana atau dimanapun gitu. Dan juga sering diartinya seseorang, sesuatu atau suatu tempat. Contoh nih, dareka imaska, apakah ada seseorang gitu. Dokoka e ikimashita. Saya pergi ke satu tempat. Nah, di sini aneh ya. Kan kita pergi nggak mungkin kita nggak tahu tempatnya. Paling kalau kalimat pertanyaan lebih nyambung. Dokoka e ikimashita ka gitu. Apakah kamu pergi ke satu tempat gitu. Kan yang nanya bisa aja nggak tahu. Heani nani ka arimasu. Ini juga bisa nih. Di kamar ada sesuatu. Kita nggak tahu isinya. Nggak tahu apa gitu. Tapi yang penting ada sesuatu. Soalnya mungkinnya kedengaran bunyi aneh gitu. Jadi pokoknya ini seseorang, sesuatu, atau suatu tempat. Lanjutin. Ada penggunaan no untuk penyataan kepemilikan. Ini sebetulnya udah ya. Simpel banget. No, B. B milik atau berhubungan dengan A. Coba lihat di sini. Yang jadi fokus utama yang kanan. Jadi sebetulnya kalau yang kirinya dihapus, maknanya kalimatnya masih bisa gitu. Masih kalimatnya sama kenyataannya masih bisa terbayang. Korewa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Oke kan? Kalau watashinya dihapus, korewa no-nya juga hapus, jadi korewa hong desu. Ini adalah buku. Masih nunjukin benda yang sama. Jadi masih oke kan? Tapi kalau hong yang dihapus, korewa watashi desu. Ini adalah saya. Jadi artinya berubah sama yang di awal. Jadi yang ingat aja intinya yang saya mau tekankan itu utamanya kalau kalimat begini itu yang dicampur itu ada di ujung. Ingat, Jepang itu semua dasarnya ada di kanan, ada di akhir. Jadi hati-hati. Ano hito wa kaisha no hito desu. Orang itu adalah orang dari perusahaan. Kore wa nihon no kuruma desu. Ini adalah mobil dari Jepang, mobil produk Jepang. Ya gampang ya. Jadi di sini ngulang aja. Nobi itu buat nyatain benda dari mana, benda tentang apa gitu, benda punya siapa. Kita lanjutin ke latihan. Oke, coba kerjain. Kalau udah beres, ini pembahasannya. Madono titik-titik ni neko ga imas. Ada kucing di titik-titik mado, jendela. Kucing bisa ada di mananya jendela. Cari yang logis. Naka bisa nggak? Nggak bisa. Jendela mana ada dalamnya. Mae atau shita. Madono mae ni neko ga imas. Madono shita ni neko ga imas. Paling ini dua-duanya bisa sih. Beda aja kalau jendelanya di sini biasanya kan ada tempat kecil nih. Kayak ada space lah di sini gitu yang agak kecil. Kalau kucing naik sini mungkin bisa. Nah, kalau jendelanya tipe kayak gitu yang A bisa. Tapi kalau jendelanya tipe yang biasa nggak ada apa-apa di sini, si kucing bisanya mungkin di sini. Jadi paling logis kalau nggak ada penjelasan apa-apa pakai yang C. Shita ada di bawah. Yubinkyoku wa supa no titik-titik ni arimasu. Di sini nunjukin Yubinkyoku ya, kantor pos. Kantor pos ada di mana? Ada di titik-titiknya supermarket. Ushiro tonari migi. Kalau ini kita bayanginnya gini ya. Oke, Yubinkyoku itu kantor pos. Supa itu supermarket. Arimasu itu ada.
Di sini kalau secara logika semuanya betul. Dan memang jawabannya bisa masuk semuanya A, B, C. Ushiro boleh, berarti kalau gitu Yubinkyoku ada di belakang di sininya. Ini menghadapnya ke sini. Tonari boleh. Kalau tonari pilihannya 2. Kalau nggak di kiri, di kanan. Kiri atau kanan tonari. Kalau Ushiro belakang. Kalau Migi ya cuma 1. Di kanannya ini supermarket gitu. Oke, lanjutin. Heani titik-titik arimas. Heani dareka arimas salah. Arimas itu buat benda mati, bukan makhluk hidup. Heani nanika arimas, betul. Heani dokoka arimas, salah. Dokoka, tapi hea. Hea kan sempit ya, di dalam ruangan. Jadi nggak mungkin ada yang masuk ke situ lagi. Jadi anehnya ada di situ. Lanjutin. Pati ini titik-titik kimashita. Pati itu pesta. Dokoka sesuatu tempat gak bisa datang karena ini benda mati. Dareka seseorang bisa datang, kimashita datang. Nanika satu benda gak bisa datang juga, ini benda mati. Jadi pati ini dareka kimashita. Ke pesta ada seseorang yang datang. Lanjutin, ini partikel ya. Korewa sensei titik-titik kaban des. Ini gampang banget. Korewa sensei no kabang des. Ini adalah tas punya sensei. Ekinoma ini restoran enggak? Lihat, restoran. Benda mati makhluk hidup? Benda mati. Jadi pakai ya harimas. Oke, gampang banget ya. Bab yang kali ini intinya di sini kalian harus tahu I itu buat makhluk hidup, A itu buat benda mati. Gitu aja. Dan kadang nanti ada jebakan pengurang partikel nih sih untuk posisi kayak tadi. Yaudah, kali ini itu aja pembahasan untuk bab 10. Tunggu untuk lanjutannya pembahasannya ke bab 11. じゃあまた次の動画に会いましょう。お疲れ様でした。